Dimanapun kita berada, dalam konteks apapun, bahkan saya juga pernah ya Pak Ceng menuliskan ayat itu, lanjut dengan dua ayat yang berikutnya, yaitu wal takum minkum ummah dan ayat kuntum khairu ummah. Itu sebagai landasan visi dan misi kita membangun kehidupan, termasuk Al-Qudwah ini. Bagaimana kita menjadikan Al-Qudwah sebagai sarana dan tempat kita berdakwah, bahkan lebih jauh dakwahnya sampai pada tingkat Pak Nur takwinul ummah itu. Bagaimana kita membentuk umat, ya, making of nation, membangun bangsa, membentuk bangsa. Hal ini harus kita jadikan sebagai misi kita. Maka dari itu saya mohon dengan sangat, mulai untuk saya sendiri, berusahalah sedapat mungkin concern ke sana semuanya. Seraya kita sambil terus berjalan menyempurnakan kapasitas kita, terutama ya AOPIK, kita meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita yang lebih baik dalam hal tiga tadi itu, yaitu kapasitas iman, kapasitas takwa, dan kapasitas kemampuan mempersiapkan diri untuk kematian itu. Nggak bisa lepas dari itu. Itu aja udah, hidup itu cuman itu ternyata. Tinggal bagaimana bacaan kita dan hafalan kita tentang iman takwa itu menjadi begitu produktif sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun umat melalui Madinah Munawwarah. Kalau kita perhatikan Madinah Munawwarah itu hanya 10 tahun dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan periode sebelumnya melalui tantangan, fitnah dan luar biasa 23 tahun. Dan konsepnya seluruhnya, desainnya, ini yang belakangan saya sampaikan, ada pada nuzulul Quran itu. Ustaz Suwanto kemarin menjelaskan, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Quran itu sekaligus. Pertanyaannya kapan? Yang sudah jelas fakta sejarahnya adalah berarti sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ke dunia, begitu Ustaz. Turun sekaligus dari mulai suratul Fatihah sampai suratul Nas, diturunkan munajjaman sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara. Menariknya kita simpulkan dalam sejarah itu, tidak ada satupun peristiwa yang meleset dari Quran. Ya. Ketika turun ayat atau surah Al-Qadar saja, peristiwanya salah satunya diantaranya bagaimana para sahabat mengagumi seseorang yang berjihad selama 80 tahun, tidak pernah absen. Terbayang pahalanya seperti apa? Allah kasih bonus 1 malam
hitungannya seperti 1000 bulan, itu persis seperti 80 tahun lamanya. Nah begitu hanya dengan kekaguman beliau tercinta bersama para sahabatnya dengan 4 tokoh ahli ibadah, salah satunya Nabiullah Zakaria, kemudian Yusha bin Nun. Selama 80 tahun itu tidak pernah tarfata ain, sekejap mata pun bermaksiat. Maka Allah jawab dengan Lailatul Qadar itu. Allahu Akbar. Bagaimana umat Nabi Muhammad itu dalam tanda petik itu dimanjakan betul oleh Allah. Dianugerahi luar biasa. Orang ngerjainnya 80 tahun beneran. Kita 1 malam cukup bisa mengimbangi, bahkan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Belajar dari peristiwa ini, dari nuzulul Quran yang lengkap dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dan dari dunia secara bertahap sepanjang 23 tahun kurang, Al-Quran diturunkan ke bumi mendampingi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, terutama dalam menjalankan peristiwa-peristiwa yang sudah didesain oleh Allah SWT. Saya mengambil pelajaran dari situ, Pak Hendro yang saya muliakan. Betapa pentingnya kita punya strategic planning itu. Allah saja punya rencana. Bahkan kapan kiamat, kapan dibangkitkan dari kubur, Allah sudah punya rencana dan punya schedule. Jadi jangankan yang cuma 23 tahun, yang ribuan tahun pun Allah sudah punya rencana. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, jadilah bagian dari kehendak Allah, itu yang paling penting. Allah cuma menghendaki kita ini baik. Salah satu tingkat kebaikan tertinggi yang disebut dengan husna, yaitu surga, sebelumnya adalah maghfirah, ampunan. Maka dari itu fokus di situ saja, ya. Karena tak seorang pun akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya, kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak. Beliau bersabda, aku pun tidak. Bukan karena amalku Allah jamin surga untukmu. La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan bisa memasukkan seseorang amalnya ke surga. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin min indihi, kecuali Allah meliput aku dengan anugerah, kasih sayang, termasuk ampunan dari sisinya. Hadirin sekalian, menjelang akhir Ramadan yang kurang lebih sekitar 10 hari atau 9 hari mendatang, doa yang direkomendasi oleh Rasulullah gak jauh dari itu. Terutama di malam-malam ganjil, apalagi di malam Al-Qadar tadi. Asal betul-betul direnungkan, difahami, bersama hati mengungkapkannya sungguh-sungguh kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja. Asal tulus ikhlas, imanan wa ihtisaban.
Kalau ngelihat amal mah banyak banget, pengen ini, pengen itu, semuanya pengen kita kerjakan. Ya, sabiqum bil khair, pengennya kan begitu. Kompetitor kebaikan. Tapi ada di antara sekian doa, amal, zikir dan sebagainya, terutama tadi kalau kita pegang, itu akan menutup kekurangan-kekurangan kita insya Allah. Tidak lain yaitu zikrullah. Dan salah satu zikrullah yang direkomendasi dan diperbanyak Rasulullah SAW di akhir 10 terakhir bulan Ramadan adalah Allahumma ya Allah, innaka afuun, sungguh engkau itu maha pemaaf ya. Begitu nikmat Ramadan, bangun tidur sampai mau tidur, rasa-rasanya semuanya ibadah, nggak ada kemaksiatan. Apalagi Nabi Muhammad SAW pasti tarfat ain itu nggak ada sedikit pun kemaksiatan, tapi dia tetap innaka afuun tuhibbul afwa, kau mencintai untuk memaafkan. Begitu senang kau maafkan siapapun ya Allah, fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah. Udah, jadikan wirid. Mudah-mudahan kita berakhir dengan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menjadi apa yang sering dibaca oleh guru kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Belum lagi kalau Allah sudah ampun, ya Allah bukakan pintu rezeki, Allah akan tambah kekuatan kepada kekuatannya. Kata para mu'alaf yang baru masuk Islam, yang belakangan membuktikan betapa Islam itu luar biasa gitu. Semakin dekat ke Allah, semakin berani berinfak fi sabilillah, itu semakin besar anugerah Allah berikan kepadanya. Semakin dekat dengan Allah, maka sumber airnya pun, rizkinya pun semakin banyak. Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan di 10 terakhir fokuskan pada kekuatan hati nurani dalam doa tadi. Minta terus pada Allah, terutama permohonan-permohonan untuk kontinuitas dan keistiqomahan kita ke depan, terutama setelah Ramadan ini. Minta terus kepada Allah, itu kunci yang paling utama. Tanpa minta kepada Allah, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan apapun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik yang merupakan waktu yang termasuk istijabah doa, insyaallah doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, bil khusus yang kita hari ini dan sebulan ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا وباء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Baik, jazakallah khairan katsira. Ini waktu sudah maghrib. Untuk iftar berhubung ini sterilisasi di masa Covid. Jadi untuk yang akhwat di rumah Umi, yang ikhwannya di depan saum Ustadz. Jadi mungkin silahkan dari Pak Sapri, Pak Ivan deh, Pak Ivan. Untuk segera menuju ke lokasi, silahkan. Ditutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.